Lala! Lel, lo harus denger ini. Bu Mira tadi pagi telepon. Dia bilang dia pecat kita semua. Kenapa? Waktu aku tanya kenapa, dia malah bilang kalau kita ngambil barangnya. Katanya kita curi kalung liontin peraknya. Terus katanya itu peninggalan ibunya. Dia lihat CCTV. Padahal Bu Mira kan gak pernah pasang CCTV di butik. Ngacoknya udah nawur nih orang. Bu Mira cuma mau kita pergi, cuma mau tutup mulut. Kita harus lapor polisi soal Rani. Dia hilang setelah dimarahi Bu Mira habis-habisan. Nggak bisa. Dia orang kaya pasti bookingannya udah ada di mana-mana. Apalagi kita cuma SPG. Ngelapor aja pasti bakal dicuekin. Kemungkinan terburuknya malah kita yang bakal ditangkap karena pencemaran nama baik. Kita butuh bukti. Kalau cuma ngandelin kalung ini sebagai bukti, nggak bakalan cukup, guys. お電話ありがとうございます。お電話ありがとうございます。 Halo Pak Juna. Mbak Lela, jangan pernah balik ke butik itu. Semalam saya lihat Bu Mira mencekik manekin. Matanya merah. Saya yakin butik itu berhantu. Tolong bilang yang lain juga ya. Nggak, itu bukan hantu. Itu petunjuk. Pak, saya butuh bantuan Bapak. Saya mau Bapak ceritain semua yang Bapak tahu soal Rani. Sekarang Bapak di mana? Saya ingin ketemu sama Bapak. Pak Juna yang telepon. Dia bilang kemarin waktu patroli di sekitar pasar. Tepat di depan butik, lihat Bu Mira kayak kesurupan. Matanya merah sambil cekik manekin dan bawa pisau. Lah anjir, kok bisa gitu? Udah nggak beres nih. Orang udah gila beneran. Makanya itu kita perlu selidiki lebih jauh. Mengingat kejadian aneh yang kita alami selama ini terkesan nggak masuk akal. Apa ada hubungannya sama Mbak Rani ya? Bisa jadi gitu. Kita nggak bisa mutusin ini gitu aja. Kita harus ketemu sama Pak Juna dulu dan minta bantuan Pak RT. Gimana kalau sekarang aja, Lel? Nggak bisa. Kata Pak Juna sih nanti sore dia bakal nemuin kita. Kayaknya dia masih kaget sama kejadian semalam. Oke, Lel. Nanti jangan lupa hubungi kita ya. Sebenarnya dari tadi aku ragu mau cerita atau enggak. Tapi makin dipikir, kok rasanya makin aneh. Butik trendy itu bukan sekedar tutup biasa, Pak. Aku tahu tutup usaha itu hal wajar. Tapi yang ini caranya nggak masuk akal. Semua SPG dipecat mendadak, nggak ada pengumuman, nggak ada klarifikasi. Paginya masih buka, sorenya digembok. Dan orang-orang di sekitar situ malah disuruh diem. Saya juga perhatiin hal yang sama, Dar. Warga sudah beberapa kali nanya ke saya. Tapi informasi yang beredar tuh simpang siur. Ada yang bilang karena keuangan, ada yang bilang karena pencurian internal. Tapi anehnya pemilik butik Bu Mira sama sekali nggak pernah muncul buat jelasin. Biasanya orang kalau usaha tutup masih ninggalin jejak. Ini nggak ada sama sekali. Aku nih wes tua, mungkin rau paham urusan bisnis. Tapi aku lihat hari lewat situ. Beberapa minggu sebelum tutup, suasananya wes beda. SPG ini kelihatan tegang, sering bisik-bisik mukanya pucet. Bahkan ada satu anak yang namanya Rani ini tuh sering berdiri lama di depan toko kayak orang bingung. Nah, soal Rani itu yang bikin saya nggak tenang, Pak. Saya sering papasan sama dia tuh kalau pulang malam. Orangnya pendiam, tapi jelas. Dia pernah cerita ke saya kalau kerjanya makin hari makin berat. Bukan karena capek fisik, tapi karena tekanan. Katanya ada hal-hal di butik yang bikin dia nggak nyaman. Tapi dia takut ngomong. Setelah itu, tiba-tiba dia hilang. Dan sampai sekarang nggak ada yang bisa jawab kemana dia pergi. Itu dia, Pak. Orang-orang bilang Rani pulang kampung. Tapi nggak ada satupun yang lihat dia pamit. Atau naik kendaraan. Kamarnya masih dikontrak. Barang-barangnya masih ada. Masa iya orang pulang kampung ninggalin semua begitu aja? Dan anehnya lagi, setelah Rani hilang, Bu Mira justru makin sering lembur sendirian di butik.
Saya sebenarnya berharap ini cuma kesalahpahaman. Tapi sebagai RT, saya juga nggak bisa tutup mata. Hilangnya seseorang tanpa kabar itu bukan urusan kecil. Apalagi kalau berkaitan dengan tempat usaha yang sekarang malah ditutup mendadak. Kalau memang ada masalah, harusnya dilaporkan, bukan ditutup rapat-rapat. Aku semalam kerungu ceritanya Pak Juna, satpam pasar situ. Katanya dia lihat Bu Mira masih masuk ke butik, padahal sudah tutup. Lampunya nyala, pintu terkunci. Dari luar, kelihatannya dia berdiri di depan manekin. Tangannya kayak lagi marah, gerakannya kasar. Pak Juna nggak berani lama-lama, dia langsung pergi. Kalau itu benar, berarti masih ada sesuatu yang disembunyikan di dalam sana. Orang normal nggak akan bolak-balik ke tempat usaha yang sudah tutup. Apalagi sendirian dan tengah malam. Dan kalau dikaitkan sama Rani, rasanya kejadian ini bukan berdiri sendiri. Makanya aku cerita ke kalian. Aku takut kalau kita cuma diam, nanti ada orang lain yang kenapa-kenapa. Rani sudah hilang, butik tutup, pemiliknya bertingkah aneh. Polanya jelas. Baik, kita jangan bikin kesimpulan dulu. Tapi kita juga nggak boleh pura-pura nggak tahu. Saya akan cari cara untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di butik Trendy. Kalau memang ada yang janggal, ini bukan cuma urusan gosip, tapi urusan keselamatan warga. Mbak Lela, saya nggak mau cerita ini ke sembarang orang. Dari awal saya janji, kalau suatu hari kamu nanya langsung, saya akan jujur. Rani itu anak baik. Saya jaga malam bertahun-tahun. Sudah biasa lihat orang macam-macam. Dan Rani bukan tipe yang bisa nekat macam-macam. Dia sering duduk di pos saya cuma buat cerita, bukan buat minta tolong. Tapi karena dia butuh didengar. Dia pernah cerita apa ke Bapak? Soalnya selama ini Rani ke kami selalu kelihatan baik-baik aja. Tapi sekarang rasanya kayak ada potongan cerita yang hilang. Dia cerita kalau Bu Mira sering marah ke dia. Awalnya saya kira soal kerjaan biasa, soal target, soal telat. Tapi lama-lama ceritanya berubah. Nada suaranya takut katanya. Bu Mira mulai nyinggung soal uang, soal tanggung jawab, dan sering nuduh hal-hal yang gak pernah dia lakukan. Uang gimana maksudnya, Pak? Rani itu tiap hari cuma kerja jujur, gajinya juga pas-pasan, nggak mungkin dia main uang. Setahun lalu, butik itu dapat pesanan besar. Bukan pesanan biasa. Dari orang penting, pejabat. Bajunya mahal-mahal. Totalnya ratusan juta. Tapi anehnya, uangnya nggak masuk ke rekening Bu Mira. Masuknya ke rekening Rani. Ke rekening Mbak Rani? Kenapa bisa begitu, Pak? Rani cerita sambil nangis. Katanya Bu Mira yang minta. Bu Mira takut uangnya dilacak pajak, jadi dia pakai rekening Rani sebagai tempat nimpang sementara. Rani setuju karena dia percaya dan niatnya juga mau langsung transfer balik semuanya. Dia bahkan bilang ke saya, dia nggak berani pakai uang itu sedikit pun. Terus, apa yang terjadi? Bu Mira tiba-tiba nuduh Rani menggelapkan uang itu. Padahal Rani sudah siap transfer balik. Mereka ribut besar. Saya dengar teriakannya sampai keluar. Setelah malam itu, Rani nggak pernah kelihatan lagi. Besoknya, Bu Mira bilang ke semua orang kalau Rani kabur bawa uang. Itu bohong. Aku kenal Rani dari lama. Dia bahkan takut pakai uang orang Rp5.000. Nggak mungkin dia kabur bawa ratusan juta. Itu juga yang bikin saya nggak percaya. Sejak kejadian itu, butik jadi aneh. Saya sering lihat lampu nyala sendiri malam-malam. Pernah dengar suara nangis dari dalam. Dan ada satu hal yang bikin saya makin curiga. Ini saya ambil diam-diam. Sehari setelah Rani hilang. Ini bagian gudang butik. Lihat lantainya. Ada bekas galian. Gak besar, tapi dalam. Dan itu bukan bekas renovasi. Kalau semua ini benar, berarti Rani nggak pergi kemana-mana. Bisa jadi dia masih ada di sana, entah dikunci, disembunyikan, atau sesuatu yang lebih buruk. Kita nggak bisa nunggu orang lain bergerak. Kita yang harus cari tahu. Lel, itu gila. Kalau Bu Mira tahu kita masuk ke butik,
Kalau dia sadar kita curiga sama dia. Dan kalau benar ada sesuatu di gudang itu, aku takut, Mbak. Tapi aku juga nggak bisa tidur kalau nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Rani. Rani mungkin butuh pertolongan. Atau setidaknya dia butuh keadilan. Kita butuh bukti, bukan cuma cerita. Kalau kita diam, berarti kita ikut membiarkan semuanya terkubur. Malam ini kita kembali ke butik. Kita periksa gudangnya. Pak, Bapak mau bantu kami? Saya ikut demi Rani. Saya sudah lama jaga tempat itu, dan saya juga mau tahu kebenaran. Kalau memang ada yang disembunyikan, kita bongkar malam ini.